إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah-perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang ada dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Kemudian salawat dan salam mari kita bacakan sebanyak mungkin untuk Rasul kita Muhammad SAW sebagai sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berselawat kepada beliau. Dan Rasulullah juga menjelaskan, beliau menghimbau kita khusus di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini untuk berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Karena satu kali selawat kita kepada Rasulullah, Allah akan balas berselawat kepada kita 10 kali. Artinya Allah akan ampunkan kita, Allah akan sayangi kita. Kemudian setiap selawat yang kita sampaikan, yang kita bacakan, Allah sampaikan kepada Rasulullah. Walaupun beliau sudah wafat, berada di Madinah sana jasadnya, tapi insyaAllah sesuai janji Rasulullah, Allah akan sampaikan sebagai bukti kita umat beliau yang istiqamah di jalan Islam insyaAllah. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah. Pada hari ini Allah sampaikan usia kita di hari yang mulia ini, hari yang ke-23 Ramadan 1444 Hijriah, dan bertepatan pula dengan hari Jumat Sayyidul Ayyam. Kita berdoa kepada Allah semoga apa-apa yang sudah kita lakukan dari amal soleh, apa itu amal soleh berbentuk ucapan lisan, zikir, doa, tilawah Quran dan sebagainya, atau amal soleh dalam bentuk badan, kita sholat, kita puasa, atau amal soleh dalam bentuk harta, apa yang kita infakkan dan sedekahkan, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda dan tidak kurang sedikit pun sesuai janji Allah dan Rasul SAW. Kemudian kita juga minta kepada Allah agar Allah sampaikan umur kita paling tidak sampai akhir Ramadan ini, yang tinggal 6 atau 7 hari ini. Kenapa? Karena ini hari puncak-puncaknya, ya, hari puncak-puncak bagi orang-orang beriman yang merindukan surga Allah, yang merindukan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang merindukan dilipat gandakan amal ibadahnya sampai lebih dari 1000 bulan, atau 83,3 tahun.
bisa lebih dari itu. Karena bahasa Arab atau bahasa Quran khairun itu tidak artinya sama. Ya, karena Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Kalau sama artinya dari 1000. Tapi Allah katakan lebih baik. Artinya bisa minimal 1000 bulan. Minimal 83,3 tahun. Itu minimal itu. Bisa 1.000.000 bulan tergantung ya interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui syariat yang Allah syariatkan, Allah tetapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, berbahagialah orang-orang yang selama 23 hari ini ya, menjalankan Ramadan ini dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah jenis-jenis ibadahnya di siang hari atau di malam hari, teknis pelaksanaannya, niatnya. Kenapa? Karena inilah orang-orang yang akan dapat target dari Ramadan yang Allah hadirkan setiap tahun sekali itu. Karena Ramadan ini punya target yang luar biasa, tidak akan kita pernah temukan di bulan yang lain. Allah sudah khususkan Ramadan ini 1 bulan full siang dan malam, selama 1 bulan, bukan selama 3 hari atau sepekan. Sebulan dalam Islam itu 29 atau 30 hari, tergantung terbit hilalnya. Kapan? Apakah terbitnya setelah 29 hari atau terbitnya setelah 30 hari? Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bagi yang selama ini belum maksimal, jangan putus asa. Ini masih ada lagi 6 hari atau 7 hari puncaknya ini. Jangan putus asa. Allah masih memanggil kita, ayo, yang tadi kurang maksimal, maksimalkan. Sehingga kita bisa mengcover hari-hari yang selama ini mungkin kurang maksimal. Bisa karena lalai, bisa karena tergoda dunia, bisa karena lupa target-target Ramadan, atau mungkin tidak paham kenapa Allah ciptakan Ramadan ini dengan segala macam bentuk ibadahnya. Bagi yang lalai, yang belum tertarik, ayo, masih ada waktu. Ya. Karena dalam Islam itu, walaupun ibadah ini 1 paket 1 bulan, tapi akan dinilai yang terakhir-terakhirnya. Tapi bukan berarti dibidik terakhirnya saja, enggak juga. Tapi semakin terakhir semakin tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Dan itu berlaku termasuk hari Jumat Sayyidul Ayyam. Waktu yang paling mahal itu semakin sore. Ada hadis Nabi SAW menjelaskan masalah ini, dan para ulama membacanya, memahaminya, kemungkinan besar yang dimaksud Rasulullah SAW, ada satu waktu di hari Jumat doa kita pasti dikabulkan. Dari berbagai macam isyarat Rasulullah, kemungkinan besar setelah asar sampai maghrib. Begitu hari Arafah. Hari Arafah hari terbaik. Tidak ada yang bisa melawan orang beribadah pada hari Arafah. Tapi Rasul juga katakan, semakin akhir semakin tinggi nilainya. Begitu juga Ramadan, semakin akhir semakin tinggi nilainya. Makanya bagi yang sudah berhasil secara maksimal, jangan kendor, bahkan tingkatkan. Jangan kendor. Bagi yang baru setengah-setengah, ayo maksimalkan 7 hari 6 hari ini. Bagi yang lalai, ayo kembali. Ini saatnya kita meraih target-target yang telah ditetapkan Allah dan Rasulullah terkait Ramadan ini. Nah, oleh karena itu kita harus tahu target. Biasanya orang yang tidak tahu target, inilah orang yang acuh tak acuh, orang yang tidak maksimal. Kenapa kita untuk cari target gaji bulanan kadang-kadang tidak seberapa, siap itu berjibaku dari habis subuh sampai malam, macet-macet di jalan, panas-panas, pulang macet, belum tentu bisa sampai maghrib ke rumah. Apalagi yang kerja di Jakarta, tinggal di luar Jakarta. Kok bisa?
semangat, karena tahu targetnya. Kalau dia nggak masuk sehari, dia akan dipotong gajinya atau dapat kondisi tidak baik. Oleh karena itu dia apapun, hujan dia pakai jaket hujan, ya kan? Sampai pakai bekal jaket hujan di motornya. Ya, bagi yang naik motor, bagi yang naik kendaraan umum. Kenapa ini semua bisa? Dan itu seumur-umur dilakukan sampai tua dari mulai bekerja. Ini tidak cuma sebulan Allah minta, dalam 1 tahun. Karena yang bekerja itu tahu targetnya. Akhir bulan dia akan menerima sekian. Jelas. Oleh karena itu harus jelas juga bagi kita target Ramadan yang luar biasa. Nggak akan bisa dibandingkan dengan target dunia ini kalau kita dapat semuanya. Dunia ini kita dapat semua. Pulau Jawa ini milik kita. Orang nyewa sama kita semuanya. Atau Indonesia ini atau dunia ini nyewa semua sama kita, nggak akan sebanding dengan apa yang kita dapatkan bulan Ramadan. Pertama, target Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum, apa itu takwa? Orang yang maksimal taatnya kepada Allah, maksimal melaksanakan perintah Allah, maksimal meninggalkan larangan Allah, itulah yang bertakwa. Jadi takwa itu bukan sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa kita pahami, hanya bermain hati. Tidak. Takwa itu memang lahir batin. Oleh karena itu para ulama kita, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa takwa itu adalah al-imtithalu bi awamirillah, menjunjung tinggi semua perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, termasuk perintah-perintah Rasulullah dalam hadis dan sunnah beliau. Nah, harus kita hitung itu berapa perintah Allah. Harus dijunjung tinggi, nggak boleh dibantah, nggak boleh didiskriminasikan. Yang ini diambil, yang ini tidak. Allah nggak mau terima itu. Itu namanya kufur kepada sebagian wahyu Allah, aturan Allah, kafir kepada sebagian. Harus bulat kita terima. Begitu juga larangannya, harus kita tinggalkan semuanya. Itulah konsekuensi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya takwa itu berproses. Ada iman, ada ilmu, ada amal, berproses. Enggak ada masalah. Memang itu sunatullah. Enggak mungkin kita ujuk-ujuk lahir jadi orang bertakwa full, enggak mungkin. Mustahil. Perlu waktu, tapi juga perlu ilmu, perlu iman. Keyakinan kita yang sungguh-sungguh atas syariat Allah, melaksanakan syariat Allah, apa itu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, itu kita imani betul. Ya, dan kita pelajari ilmunya satu-satu sehingga kita bisa amalkan. Oh, ini masalah besar, ini masalah kecil, larangan ini perintah besar, ini perintah kecil. Saum itu perintah besar. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagimu saum. Oleh karena itu saum baru diterima kalau dasarnya imanan wahtisaban, iman, bukan tradisi nenek moyang. Saum itu bukan berlomba-lomba untuk buka puasa, bukan. Saum itu benar sebuah sistem yang Allah buat. Ada siangnya mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa Allah ciptakan dalam diri kita ini syahwat. Ada syahwat harta, ada syahwat tahta, ada syahwat wanita. Ini tidak akan pernah beres pertarungan kita dengan syahwat itu kecuali kita menjadi orang yang ahli saum. Makanya saum itu Allah syariatkan sampai setelah Ramadan. Ada 6 Syawal, ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada hari Muharram, 10 Muharram, ada hari Arafah bagi yang tidak naik haji, bahkan ada saum Nabi Daud. Ya. Kalau kita puasa Ramadan, sambung 6 Syawal, sambung puasa Nabi Daud, puasa sehari, buka sehari, 63% hidup kita saum. Terkendalilah syahwat kita. Kehancuran umat manusia sejak zaman anak Nabi Adam, Qabil, membunuh saudaranya Habil karena syahwat ini tak terkendali. Kejahatan Fir'aun, penguasa yang dicatat Allah, atau Namrud,
Karena syahwat kekuasaan itu. Dia dengan mudah bunuh orang, melaparkan orang, mensabotase potensi ekonomi orang, merampas hak orang, masyarakat. Bagi mereka sudah enggak terfikir karena hati dan pikirannya sudah dikuasai oleh syahwat. Begitu juga syahwat harta. Ada contoh Qarun. Bagaimana Qarun tadinya dari hamba yang saleh ketika dia miskin, tapi ketika dia kaya berubah membangkang kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hati dan pikirannya sudah dikendalikan syahwatnya. Jadi syahwat ini satu-satunya solusinya adalah dengan banyak-banyak berpuasa dan wajib 1 bulan lamanya dalam 1 tahun. Sisanya sunnah. Lebih baik. Itu target. Makanya apa? La'allakum tattaqun. Target terbesar dari Ramadan ini bagaimana membentuk karakter takwa. Artinya apa? Kita menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau tidak, kita jadi orang yang bejat. Mau syahwat tahta, syahwat wanita, syahwat apalagi harta. Kalau itu sudah kita dapat, ya, jadi orang bejat, penjahat, mafia. Seperti yang kita lihat di negeri kita hari ini. Nah, oleh karena itu kaum muslimin itu harus kita ingat nih target nih. Enggak sembarangan targetnya. Latihannya 1 bulan. Minimal tuh. Dan bisa ditambah dengan puasa-puasa lain. Kemudian target yang luar biasa besarnya apa? Diampunkan dosa kita. Siapa sih yang tidak berharap dosanya diampunkan? Ya, malaikat saja yang tidak berdosa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bertasbih kepada Allah Ta'ala. Malaikat itu gak ada pernah salah. Karena Allah gak kasih syahwat. Karena sumber persoalan itu ada di syahwat. Ujian bagi kita. Sekalian untuk membuktikan peringkat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja yang diampunkan dosa selama-lamanya yang lalu dan akan datang. Rasulullah bertaubat baca istighfar sampai 100 kali sehari. Rasul itu dijamin makanannya halal, ibadahnya benar, muamalahnya benar, politiknya benar, pemimpinnya benar. Enggak pernah. Karena dimaksum, karena dijaga Allah Ta'ala. Seorang pemimpin besar enggak boleh banyak salah. Apalagi salah dulu. Ya kan? Enggak ada boleh salah. Dalam hal yang prinsip. Dijaga, namanya maksum. Beliau minta ampun berapa banyak? 70 sampai 100 kali sehari. Ditanya sama Aisyah, kenapa engkau susah-susah sholat malam ini wahai Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakimu? Karena suatu sholat malamnya 6 sampai 8 jam. Cobalah berdiri 6 sampai 6 jam, pasti bengkak kaki kita. Jawab Rasulullah apa? Afala akunu abdan syakura? Apa enggak pantas saya menjadi hamba yang bersyukur? Coba lihat, ibadah yang tertinggi itu dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak hadis yang menjelaskan kalau kita puasa iman dan ihtisaban diampuni dosanya. Kalau kita salat tarawih iman dan ihtisaban diampuni dosanya. Kalau kita salat malam pas kebetulan dengan Lailatul Qadar diampunkan dosanya. Inilah yang target kita. Karena kita nggak mungkin bisa masuk surga dengan iman saja, nggak mungkin. Harus bebas dari dosa. Nah, salah satu caranya Allah setting sebulan ini untuk melebur dosa kita itu dengan berbagai macam ibadah itu. Sampai dikatakan Ramadan itu artinya apa? Membakar apa? Dosa. Ini enggak, Ramadan tetap itu buat dosa, ngomongin orang dan sebagainya. Orang kita semua tahu lah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, ini yang target yang dua yang luar biasa. Target yang ketiga, agar kita dapat syafaat di hari kiamat. Karena syafaat ini sama pentingnya dengan ampunan Allah Ta'ala. Dan ini detik-detik yang menentukan kita masuk neraka atau tidak. Kalau kita dapat syafaat, insya Allah kita masuk surga. Ada syafaat Ramadan, yaitu syafaat puasa dan syafaat Al-Quran. Nih kita berlapar-lapar ini nanti datang di hari kiamat. Ya Allah, ini orang lapar-lapar, lemes-lemes, tahan sebulan ya Allah. Karena Engkau ya Allah, masukkan dia ke surga. Pasti Allah kabulkan. Quran juga datang, ya Allah, ini orang pagi, sore, malam baca saya, mengamalkan saya, tadabbur saya. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Pasti, karena Al-Quran kalam Allah.
Pasti Allah dengar kalamnya sendiri. Itu syafaat. Ya. Kemudian target besar lain yang tak pernah terbayangkan oleh kita, apa itu? Akumulasi ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Bisa 2000, 3000, 10.000, 100 juta. Kapan itu? Itu Allah kasih cuma 1 malam. Kapan itu adanya? Di 10 hari terakhir. Silakan. Ini 10 hari terakhir. Malam. Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr. Rasulullah SAW apabila masuk 10 terakhir Ramadan, ahyal laila. Dia hidupkan sepanjang malam, malam 21 sampai 30 atau 29 itu dengan ibadah, dengan sholat, dengan tilawah, berzikir, berdoa sepanjang malam. Wa aiqadha ahlahu. Dia bangunkan istri-istrinya untuk mengikuti dia, melakukan apa yang beliau lakukan. Wajadda, Rasul bersungguh-sungguh, bukan malas-malasan. Tapi ada lagi setelah itu apa? Wasyaddal mi'zar. Dia kencangkan ikat pinggang. Artinya Rasulullah SAW benar-benar siap menghadapi 10 hari Ramadan. Kenapa? Karena di 10 hari Ramadan itu akan ada akumulasi. Amal ibadah kita nilainya lebih dari 1000 bulan atau 83,3 tahun. Bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Hanya orang bodoh yang nggak mau. Kenapa? Pertama, dosa sudah diampunkan. Ada jamin dapat syafaat. Syahwat kita bisa dikendalikan. Sehingga setelah Ramadan kita jadi orang saleh. Tidak bejat lagi seperti sebelumnya. Tidak jahat lagi. Tidak korupsi lagi. Tidak bohong lagi. Tidak nipu orang lagi. Tidak ghibah lagi. Tidak macam-macam lah itu. Allah jaga kita dari itu. Itu kan baru nilai kita putih kan. Tapi plusnya mana? Itu baru balance itu. Baru balance. Teori keuangan itu balance sheet, baru balance sheet. Tapi untuk meningkatkan nilai amal ibadah kita yang 10 terakhir atau pas 1 malam Lailatul Qadar itu, nih lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari seumur hidup kita. Kapan kita bisa ibadah? 83 tahun. Ya. Tidak istirahat, tidak tidur, tidak makan, nggak mungkin, mustahil mati kita. 3 hari aja kita nggak makan, nggak minum, nggak istirahat, nggak tidur, bisa mati kita. Apalagi dia 1000 tahun, 1000 bulan lebih. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, inilah target-target yang harus kita ingat di kepala kita. Kita yakini sebagai janji Allah dan Rasulullah SAW. Dan pasti terkabul dan tertunaikan jika kita memenuhi prosedurnya. Jika kita mengikuti SOP-nya. SOP-nya seperti yang Rasulullah contohkan. Prosedur seperti yang Rasulullah contohkan. Tinggal kita ikuti. Apalagi tinggal 6 atau 7 malam ini. Nah, dengan demikian insya Allah kita jadi orang al-utaqa'u minan nar. Karena target dari seluruh rangkaian ibadah kita itu, kita ingin dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, sekarang saatnya peluang itu. Setelah Ramadan selesai tutup buku, tunggu Ramadan akan datang. Belum tahu umur kita sampai. Makanya bersiap-siaplah dari sekarang. Artinya, orang yang faham target ini dan dia lakukan amaliyah Ramadan secara maksimal siang dan malam sampai akhir, dia akan siap mati pada hari raya. Gak penting bagi dia makan ketupat itu. Ada yang lebih penting dari itu. Dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Dia akan mendapatkan apa yang tidak pernah ada di dunia ini. Surga yang Allah ceritakan secara detail dalam Al-Quran. Itu sebenarnya target. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Allah peduli sama kita. Allah tinggi kasih sayangnya, mendalam kasih sayang pada kita. Maka dibuatlah syariat-syariat ini di antara syariat Ramadan ini. Jadi syariat Ramadan syariat jalan tol masuk surga. Masuk surga pakai jalan tol. Kita selesai di Ramadan, pas lebaran mati kita. Alhamdulillah, insya Allah masuk surga. Bagi siapa? Bagi yang menjalankan Ramadan dengan benar dan maksimal. Semoga kita bagian dari mereka insya Allah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.